Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharati. Bermula ini itu kitab menjelaskan tentang taharah. Bersuci. Ya. Urutannya dalam kitab takrib ini, yang pertama kita sebelum beribadah melakukan yang lain, sholat dan sebagainya, kita harus tahu dulu tentang taharah. Taharah itu bersih, artinya adalah secara bahasa adalah bersih. Sedangkan menurut istilah syariat itu banyak, ya banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan fi'lu ma yustabahu bihi shalah, melakukan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat. Ya. Apa sesuatu itu? Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah, jadi pembahasan ruang lingkup taharah adalah tentang wudu, tentang mandi, tentang tayamum, dan menghilangkan najis. Karena untuk bisa jadi bersih, alat yang dipakai untuk bersuci yang paling utama adalah air, maka musonef mengawali pembahasan dengan membahas tentang air. Al-miyahu, bermula beberapa air, allati yajuzu, yang boleh apa at-tathiru, bersuci. Bener kan? Bener kan? Nah, kita butuh haroh itu yang tengah. Nah, di luar. Oh ini, Nah, ya, di luar. yang di luar. Kalau yang ini yang di luar, kalau yang minhaj di dalam. Kalau ini yang luar. Al-miyah, bermula beberapa air, alati yajuzu, yang boleh apa at-tathiru, bersuci biha dengan al-miyah. Itu sab'u miyahin, 7 beberapa air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7, ya. Yajuzu itu sah, maknanya bisa sah. Jadi air yang sah untuk dipakai bersuci, begitu. Itu ada 7. Ma'us sama, nyatanya air langit. Air langit itu an-nazilu minha. Air apa? Air hujan. Kita berwudu pakai air hujan ya. Ya, ada hujan turun langsung kita pakai wudu. Boleh. Sah. Ya. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut itu boleh. Suci, ya. Walaupun itu asin, walaupun asin, tetap boleh dipakai buat wudu. Tapi kalau air garam, nah ini beda. Kalau air garam, Anda bikin air dikasih garam dipakai buat wudu, itu sudah tidak boleh. Karena sudah tidak lagi jadi air mutlak. Tapi kalau air laut memang sudah asin dari asal mulanya, maka boleh. Begitu. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Ya. Air air teh. Tapi kalau ada air, ada kebun teh, terus kemudian daun-daunannya pada di bawah, terus kemudian ada air genang, walaupun itu rasanya kayak teh, itu masih boleh. Karena nanti ada air yang sebab mamarihi, atau ada mujawir, ya, mukhalid, tapi tidak disengaja, dia dengan dirinya sendiri, itu boleh. Wa ma'un nahri, dan air sungai, air bengawan, air tawar, ya, air sungai yang tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur.
wa ma'ul aini dan air sumber mata air, wa ma'u salji dan air es, air salju. Nah, wudunya pakai salju gimana nih? Harus bisa ya, pakai es lah ya. Nah itu harus tetap memperhatikan mustakmal dan tidak mustakmal, karena air salju itu berbeda dengan air mengalir ya, seperti air embun. Air embun itu bisa dipakai untuk bersuci, tapi caranya harus tahu. Di lapangan pastikan juga nggak ada letongnya ya. Ya, seret gitu ya, suci. Cari tempat lain, seret, suci ya. Mukanya seret di tempat yang berbeda, kayak orang tayamum. Nah gitu, cuman itu pakai air embun. Wa ma'ul barodi dan air embun ya. Ya, wa ma'ul barodi, air dingin itu air embun maksudnya ya. Nah, semua air tadi apa saja ada 7? Air dari langit atau air hujan satu, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai atau bengawan, terus air sumur, terus air mata air, kemudian air salju, yang terakhir air embun ya. Dan semuanya ini dikumpulkan dalam sebuah kalimat mana zala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kana min aslil hilqah ya. Air yang turun dari langit atau menyumber itu bahasa Indonesia bukan? Iya ya, menyumber, bersumber yang dipakai. Menyumber ini udah nggak jelas tapi itu bahasa yang enak loh ya. Berasal dari tanah dengan sifat apapun yang berasal dari asal pencipta pun, jadi aslinya begitu, sifat aslinya, mau asin, mau dingin ya, mau tawar ya gitu. Kemudian sumal miyahu, maka kemudian bermula beberapa air itu ala arbaati aksamin, menetapi atas 4 beberapa bagian kelompok. Air itu ada 4 kelompok. Tohirun mutohirun, nyatanya air yang suci, mutohirun yang mensucikan, wairu makruhin yang tidak makruh. Yang pertama adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh dipakai. Air suci, mensucikan dan tidak makruh dipakai, berarti ada suci tidak mensucikan ya. Wa huwa bermula tohirun mutahirun ghairu makruhin, itu al-ma'u air al-mutlaq yang mutlak, air mutlak. Wa tohirun dan air yang suci, wa tohirun dan air yang suci, mutahirun yang mensucikan. Yang tadi tohirun mutahirun ghairu makruh, yang kedua adalah tohirun mutahirun makruhun yang makruh. Tapi makruh itu apa sih? Kalau dilaksanakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan lebih dapat pahala, itu makruh. Kalau dilakukan, dipakai nggak apa-apa, kalau ditinggalkan lebih baik. Wahwa bermula tohirun mutahhir itu ma'ul musammas, air yang dipanaskan dengan matahari ya. Jadi tohirun suci pada dirinya sendiri, mutahhirun mensucikan yang lain ya, yang tidak makruh penggunaannya. Ma'ul mutlak itu air apa? Air yang dikatakan air gitu, tidak ada koyit apa-apa, tidak ada tambahan nama di belakangnya. Ini apa? Air.
Udah. Ini apa? Air teh. Berarti sudah bukan air saja. Ini apa? Air susu. Berarti bukan air saja. Bukan air mutlak. Ini air apa? Ini kopi. Nah. Kemudian yang kedua adalah tohirun, suci pada dirinya suci. Mutohirun bisa mensucikan yang lain, tapi makruh istimalu fil badan, dipakainya di badan. Kenapa? Karena bisa jadi menyebabkan penyakit atau kurang bagus. Nah, tapi tidak di pakaian. Kalau dipakai buat nyuci nggak masalah. Ingat, kita mau nyuci, kita mau bersuci badan berarti wudhu mandi tadi ya. Wudhu, mandi, tayamum, bersuci atau menyuci baju itu tetap harus memperhitungkan suci mensucikan atau tidak. Jangan mentang-mentang untuk baju lah pakai saja air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya walau misalkan di situ ada najis tetap dihukumi najis. Ya. Makanya pastikan sebelum masuk ke dalam mesin cuci, pastikan najisnya sudah tinggal hukmiyah gitu, ainiyahnya udah nggak ada, gitu loh. Ya, kalau masih ada ainiyahnya, pastikan pula harus berkali-kali dibersihin dulu. Pertama angkat lagi, baru kira-kira udah hilang ainiyahnya, baru dicuci lagi. Ya. Wahwal ma'ul musammas ay musakhon, ya, yang panas bitaksiri samsi fiha, karena ada pengaruhnya matahari. Kenapa makruh secara syariat itu di dalam daerah yang panas saja? Kalau kita kan ada panas ada dingin. Untuk daerah yang panas kemudian pakai air yang panas kena matahari, itu akan dapat menyebabkan penyakit belang. Ya. Ya, terus kemudian watohirun, dan air yang suci, wairu mutahhirin, yang tidak mensucikan. Ya, sekarang airnya suci tapi tidak mensucikan. Wahwa bermula tohirun wairu mutahhir, itu al-ma'u, air al-musta'malu, yang sudah dipakai. Musta'mal itu adalah air yang pernah dipakai untuk wudu, bersuci atau menghilangkan najis. Ya. Tentu najis yang dihilangkan adalah najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, air yang dipakai ke ainiyah itu ya jadi air mutanajis. Tapi kalau airnya itu air apa? Kalau najisnya itu hukmiyah, baru air itu musta'mal. Tapi musta'mal pun tidak menyebabkan air yang lain musta'mal. Ya, jadi misalkan ada, biasanya kita wudu nyiprat, kembali lagi ke bak begitu ya, ember, itu nggak apa-apa, nggak harus kemudian jauh-jauh, asalkan tangan kita tidak masuk ke dalam ember gitu. Tapi ya lebih enak lagi ya nggak usah kalau pakai ember itu enaknya pakai gayung. Ya. Nah, suci tapi tidak mensucikan. Artinya suci tidak mensucikan itu apa? Dia masih suci itu bisa dikonsumsi, ya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci itu. Wa huwa bermula tahirun wairu mutahhir. Itu al-mawair al-musta'mal, yang musta'mal, wal mutaghayyiru, dan air yang air yang berubah, termasuk tohirun wairu mutahhir adalah air yang berubah bima, sebab perkara kholatahu, yang mencampuri pada ma minat tohirati, dari beberapa perkara yang suci. Dia berubah karena tercampur sesuatu yang suci, bukan najis ya, sesuatu yang suci. Kopi suci, teh suci, susu suci, madu suci, sirup suci, tapi merubah air. Ketika kena madu jadi air madu, kena kopi jadi air kopi, kena teh jadi air teh. Nah,
perubahan ini menyebabkan itu sifatnya air yang tadinya mutlak jadi berubah tidak mutlak, menjadikan air itu berubah. Tapi tetap suci, tapi dia sudah tidak lagi bisa mensucikan. Ya. Wa ma'un lah, yang terakhir tadi 4. Yang satu adalah tohirun, mutahhirun, wairu makruh. Ya kan? Tohirun, mutahhirun, makruhun, istimalu. Kemudian yang ketiga, tohirun, wairu mutahhirun atau mutaghayyir. Ya. Kemudian yang terakhir, ma'u, wa ma'un, dan air najisun yang najis. Air najis. Artinya air najis itu air yang terkena najis. Wa huwa bermula ma'un najisun. Ma'un najisun. Itu alladzi air halat yang jatuh fihi di dalam ma'u, di dalam alladzi. Apa najasatu najis? Wa huwa bermula alladzi itu dunal kulataini, kurang 2 kula. Air pertama dilihat, air itu 2 kula atau kurang. Kalau air itu kurang dari 2 kula, terkena najis walaupun tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna. Ya, misalkan ember, di ember itu kan rata-rata kurang dari 2 kula. Kemudian kita kencing nih sambil berdiri, nyiprat ke sana. Maka walaupun air itu nggak bau kencing, cuman setetes gitu ya, berarti air itu sudah tidak suci, sudah najis. Ya udah nggak bisa buat cebok, udah nggak bisa buat cuci kaki. Kalau cuci kaki dan sebagainya selama basah, ya kita membawa najis. Ya. Padahal itu yang paling susah kita kalau buang air di SPBU. Udahnya toiletnya kadang lebih tinggi dari baknya, sempit, ya. Orang kalau berdiri nyiprat kemana-mana. Nah udah itu yang paling repot itu. Ya, biasanya kalau nggak mubazir mah kita kocakin dulu kalau saya nggak yakin soalnya dengan lihat kondisi, kecuali kalau di situ posisinya aman, posisi antara bak ember dengan tempatnya agak jauh, terus posisinya juga nggak begitu rendah banget itu mungkin aman lah gitu, kita pakai doir. Tapi kalau udah deket dan seterusnya mau diyakin-yakinin gimana coba, ya kan? Apalagi udah kitanya sendiri tahu sendiri ketika kita udah dodok gitu ya, terus kita kencing udah tahu cerutnya ke sono gitu kan. Apalagi udah begitu, gimana kita mau yakin kalau itu ini mah suci? Ya nggak bisa ya. Nah itu kalau kurang 2 kula terkena najis jadi air najis. Kalau sekarang lebih dari 2 kula bagaimana? Lebih dari 2 kula aukana atau ada siapa apa lagi itu kulata ini 2 kula fataghayyara, maka berubah. Kalau air lebih dari 2 kula terkena najis, kalau dia nggak berubah, baunya nggak bau kencing, nggak bau najis, warnanya nggak warna najis, rasanya nggak rasa najis, ya, maka itu suci. Tapi kalau walaupun 2 kula, walaupun 1 kolam, tapi udah tai semuanya, ya udah itu namanya tetap air najis. Walaupun ada yang berpendapat air lebih dari 2 kula itu nggak najis, ya tapi kan tetap aja lah ya. Kalau ini udah tainya udah di mana-mana begitu, tetap aja milihnya susah. Wal kulatani bermula 2 kula itu khamsumi hatiridlin 500 liter bil Baghdadi dengan ukuran Baghdad, takriban dengan kira-kira yang mendekati fil as-sahih di dalam pendapat yang paling sahih ya. Sudah termasuk apa namanya itu nanti ada juludul maytati ya. Termasuk ilmunya bikin kopi. Ilmunya bikin kopi itu gula, air dulu, kalau mau gula ya baru disiram air. Kalau kurang manis hati-hati.
Kalau kurang manis mau nambahin gula, pastikan di sendok sama di gula tidak ada semutnya. Kalau ada semutnya, kita masukkan ke dalam, maka itu jadi najis. Lah kalau orang kita mah nggak peduli, ada semutnya, wah diambil aja semutnya, tetap diminum mubazir, ya nggak? Dia minum air najis berarti. Walaupun semut itu malah dama sailun ya, laha, tidak termasuk binatang yang ada darahnya, ma'fu, tapi ma'fu kalau dia masuk sendiri. Ya, dia semut nih, kita bikin kopi dikerubutin semut, semutnya masuk, ada semut beberapa masuk sendiri nih, kita ambilin, kita minum. Harus kita minum, jangan dibuang. Ini banyak orang remehin hal-hal yang kecil. Pertama, kalau kena lalat, kopi dibuang, ya enggak? Mubazir, dosa loh, membuang sesuatu yang boleh dikonsumsi, tapi kemudian tidak, yang masih boleh dikonsumsi kok dibuang, mubazir, ya kan? Tapi jijik juga kan gitu kan? Ya nggak bisa, itu sah banget. Kita biasa bicara hukum aja ya. Kalau lalat masuk sendiri, masukin, udah mati ya, masukin. Karena walaupun di kakinya dia memang membawa penyakit, tapi di sayapnya dia membawa penawar. Jangan dibuang mubazir, dosa loh mubazir. Termasuk juga kayak orang yang kita kan kebalik gitu, ada lalat kita buang, ada semut yang masuk karena sendok kita, itu malah kita minum, ya enggak? Sebalik, kalau semut itu masuk karena ada sendok atau gula yang kita tambahkan karena kurang manis, itu air najis, haram diminum, minum malah jadi dosa karena minum air najis. Ya, itu ilmunya bikin kopi. Ya, itu saja dulu untuk malam hari ini. Monggo. Jadi Allah syafaat Rasulullah ولقضاء الحوائج ولسلامتنا ولسلامة أهل بيتنا ولسلامة ذريتنا إلى آخر الدنيا من آفة الدنيا والآخرة ومن بليتهما ومن فاتحتهما ولنيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمين ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق وللتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل لما أرشد إليه وحسن الخاتمة وحسن العاقبة للأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.